Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 13 itu siapa saja. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rahmi Wulansari, dengan NIM 19.10123320029. Kedua yaitu ada Anita dengan NIM 19.10123220028. Yang ketiga yaitu Fitria Rahma dengan NIM 19.10123220027. Keempat yaitu Siti Nurbidasari Alia dengan NIM 19.10123320015. Yang terakhir yaitu Wanda Tazkiyah An-Nufus dengan NIM 19.10123120002. Terima kasih. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan makalah pendidikan inklusi dengan judul Inklusi sebagai sebuah proses, inklusi sebagai identifikasi dan penghilang hambatan, inklusi sebagai kehadiran, partisipasi, berprestasi, dan penghargaan. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbidasari Alia dengan NIM 1910123320015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk poin pertama, yaitu pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif memberikan berbagai kegiatan dan pengalaman sehingga semua siswa dapat berpartisipasi dan berhasil dalam kelas reguler yang ada di sekolah tetangga atau sekolah terdekat. Nah, kehadiran pendidikan inklusif ini berpotensi mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi setiap anak dengan segala keragamannya, terutama untuk anak berkebutuhan khusus, hubungan dan mempersiapkan kehidupan yang layak dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Nah, berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pengertian pendidikan inklusi ini sendiri adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dan peserta didik lainnya. Nah, di makalah kami juga tertera di sana beberapa pengertian pendidikan inklusi menurut beberapa ahli yang jika disimpulkan pengertiannya adalah bahwa pendidikan inklusi ini ialah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, ataupun kondisi keterbatasan lainnya untuk bersama-sama memperoleh pelayanan pendidikan di sekolah reguler SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, mungkin itu saja untuk pengertian pendidikan inklusif ini, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 1910123220028. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif sebagai sebuah proses. Nah, jadi inklusif sebagai sebuah proses ini atau inclusion is a progress, yang mana artinya itu adalah sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus untuk mencari dan menemukan cara yang lebih baik untuk menanggapi keberagaman, terutama tentang proses belajar maupun karakteristik individu. Nah, jadi di sini kita belajar bagaimana cara menanggapi perbedaan. Jadi ini dalam proses belajar itu bisa diarahkan untuk mencapai pendidikan sesuai potensi yang dimiliki. Nah, jadi menginklusikan sekolah itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, jadi hampir semua sekolah itu tadinya belum inklusif. Menuju inklusif itu melalui beberapa tahapan atau proses. Nah, jadi di sini sudah dijabarkan di dalam PPT itu prosesnya atau tahapan yang dilalui agar menjadi pendidikan inklusif. Itu terbagi menjadi 3 poin ya.
Itu yang pertama tentang memahami paradigma pendidikan inklusif secara utuh. Terus untuk yang poin kedua yaitu menganalisis sekolah untuk menemukan potensi pendidikan. Terus yang ketiga yaitu membangun komitmen. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan poin pertama dulu yaitu memahami paradigma pendidikan inklusif secara utuh. Nah, jadi berbagai hal yang berkenaan dengan pendidikan inklusif itu harus dipahami secara utuh dan menyeluruh. Nah, jadi pemahaman yang hanya sebagian ataupun sebagian-sebagian akan menimbulkan langkah menuju inklusif dan berpotensi mengalami kendala. Nah, contohnya ada sebagian kalangan mengatakan bahwa sekolah adalah penyelenggara pendidikan inklusif yang di dalamnya harus ada ABK. Nah, pemahaman tersebut itu cukup menyesatkan. Padahal pemahaman yang benar adalah bahwa jika di lingkungan sekolah itu atau radius penerimaan siswa baru kebetulan ada ABK, maka tersebut memang harus diterima. Tetapi jika kebetulan tidak ada, bukan berarti sekolah tersebut tidak inklusif. Inklusif itu sebenarnya bagaimana memberikan layanan pendidikan kepada semua peserta didik dengan ramah. Nah, jadi mulai dari memahami pendidikan itu bisa berlatar belakang dari sejarah, filosofi, definisi konsep ataupun perundang-undangan serta elemen-elemen menuju sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Ya, selanjutnya pada poin kedua yaitu menganalisis sekolah untuk menemukan potensi pendidikan inklusif. Nah, jadi potensi pendidikan inklusif ini bisa berupa itu pondasi ataupun modalitas sekolah itu dalam berproses menuju pendidikan inklusif. Nah, jadi hal-hal yang belum bernuansa inklusif ini bisa menjadi bahan kajian untuk dirubah secara bertahap menuju pendidikan inklusif yang lebih baik lagi. Nah, jadi dalam implementasi pendidikan inklusif itu akan lebih ramah jika dimulai dari potensi yang sudah ada. Kita bisa menggunakan dengan analisis SWOT, itu bisa menemukan potensi, peluang, dan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Terus pada poin ketiga yaitu membangun komitmen. Nah, jadi komitmen ini adalah sebuah istilah yang mudah diucapkan, akan tetapi perlu perjuangan untuk melaksanakannya. Nah, jadi komitmen ini untuk memulai menjaga dan mengembangkan itu agar sekolah tetap inklusif itu merupakan keharusan agar pendidikan inklusif menjadi bisa memajukan anak-anak bangsa menjadi lebih baik lagi. Terus komitmen ini juga bisa termasuk dalam bagaimana mengatasi hambatan, tantangan, serta bagaimana mencari solusi, bukan malah menghindari masalah. Nah, jadi dalam pendidikan inklusi ini sebagai proses itu bisa dilakukannya asesmen terlebih dahulu. Terus mengidentifikasi berbagai kelebihan serta kelemahan individu itu agar kita dapat memberikan layanan pendidikan yang diberikan itu mampu mengatasi dalam hambatan, kelemahan serta layanan yang diberikan secara menyeluruh itu agar lebih terarah dan lebih baik. Nah, jadi inklusi sebagai sebuah proses ini juga melibatkan program, kurikulum atau lingkungan pendidikan di mana setiap anak dalam keberagaman ataupun perbedaan dan kesetaraan mampu itu merasakan derajat ataupun hak yang sama dan bisa maju ke arah potensi penuh di semua bidang pembangunan, terutama diarahkannya ke dalam bidang pendidikan dalam inklusif. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai proses pendidikan dalam inklusif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, pendidikan inklusif sebagai identifikasi dan penghilang hambatan. Pendidikan inklusif bertujuan agar anak-anak bangsa mendapatkan haknya di bidang pendidikan yang adil, bermutu, dan tanpa diskriminasi.
Menurut pandangan pendidikan inklusif mengalami pergeseran makna. Yang dimaksud adalah lembaga pendidikan mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri anak secara optimal dan dapat mengatasi hambatan belajar anak. Potensi yang perlu dikembangkan dan hambatan yang perlu diatasi yang ada pada diri anak tersebut beranah kognitif, efektif, dan psikomotor, bukan hanya ranah kognitif saja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriya Rahma dengan NIM 1910122220027. Perwakilan dari kelompok 13 ingin memberikan materi tentang pendidikan inklusif sebagai kehadiran, partisipasi, dan pencapaian siswa. Pendidikan inklusif tidak boleh memandang sebagian dari siswa tidak penting. Terkadang siswa yang mengalami hambatan dalam belajar sering terabaikan partisipasinya. Pendidikan inklusif mengisyaratkan guru mampu membuat semua siswa bisa berpartisipasi dan mempunyai hak untuk menggapai cita-cita. Guru diharapkan dapat mengarahkan harapan siswa yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Tidak ada yang sampai tidak mempunyai peran. Nah, kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu lahirnya pendidikan inklusi dalam proses pendidikan adalah suatu alternatif jawaban dari semboyan pendidikan, yaitu pendidikan untuk semua. Hal tersebut mengandung makna bahwa proses transformasi pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap siapa saja tanpa terkecuali. Perlu diketahui bersama, keterbukaan pendidikan menjadi titik awal pemikiran pelaksanaan pendidikan yang logis, sehat, tanpa adanya permasalahan terkait diskriminasi termasuk terhadap siswa berkebutuhan khusus. Peran guru bimbingan konseling terhadap proses pendidikan inklusi seyogianya mampu mengimplementasi pelayanan bimbingan dan konseling, memberikan arahan dan motivasi kepada siswa anak berkebutuhan khusus dan normal untuk terus aktif, memberikan layanan informasi terkait peran gender, mengajak siswa untuk memahami peran sosial pria dan wanita, membimbing peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus untuk dapat memilih karir di sekolah. Selanjutnya, implementasi peran guru bimbingan konseling terhadap pendidikan inklusi pada siswa ialah mampu melakukan proses identifikasi, penyusunan instrumen layanan, implementasi monitoring. Berbagi alasan tersebut memberikan makna betapa pentingnya guru bimbingan konseling dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yang akan membantu peserta didik dalam memahami diri dan lingkungannya demi terwujudnya anak Indonesia yang berkarakter cerdas, mandiri, dan tangguh. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu lahirnya pendidikan inklusi dalam proses pendidikan adalah suatu alternatif jawaban dari semboyan pendidikan, yaitu pendidikan untuk semua. Peran guru BK terhadap proses pendidikan inklusi mampu mengimplementasi pelayanan bimbingan dan konseling, memberikan arahan dan motivasi kepada siswa ABK dan normal, mengajak siswa untuk memahami peran sosial pria dan wanita, membimbing peserta didik termasuk ABK untuk dapat memilih karir di sekolahnya. Berbagai alasan tersebut memberikan makna betapa pentingnya guru BK dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi ini, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik akan membantu peserta didik dalam memahami diri dan lingkungannya demi terwujudnya anak Indonesia yang berkarakter cerdas, mandiri, dan tangguh. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya Rahmi Wulansari, perwakilan dari kelompok 13, ingin mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.